Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP kelas 2A Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, akhirnya membeberkan kronologi secara lengkap 20 anak buah kapal yang terkonfirmasi COVID-19. Semua unsur lintas sektoral ini berkumpul bersama awak media guna menerangkan seluruh aktivitas kapal multivessel atau MV-VTO yang masuk ke perairan Samarinda, persisnya di Muara Berau. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltim Muhammad Fairosani yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Fairuz. Halo rekan Mei, selamat sore. Selamat petang. Selamat sore, silakan dengan informasi Anda kapan 20 ABK kapal tersebut dinyatakan positif COVID-19. Jadi dari informasi yang saya himpun dari keterangan KKP Samarinda sendiri dan pihak unsur maritim yang berada di kota Samarinda, Kalimantan Timur, 20 ABK tersebut, lebih tepatnya 22 ABK tersebut masuk di perairan Muara Berau, Samarinda, Kalimantan Timur pada 6 Desember 2021 dan mereka rencananya akan melakukan bongkar muat batu bara di kawasan pelabuhan di Muara Berau. Nah, untuk tadi saat konferensi pers, KKP kelas 2A Samarinda sendiri membeberkan bahwa ada temuan terindikasi positif COVID-19 di wilayah Muara Berau, tepatnya di kapal multivessel berbendera Vietnam itu. Tentunya dari pemeriksaan petugas KKP sendiri yang sesuai prosedur, mereka melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan protokol kesehatan dan dengan dokumen-dokumen kapal yang ada di atas. Nah, saat diperiksa ada sekitar 18 orang pertama yang dalam rapid antigennya terindikasi terjangkit COVID-19 dengan hasil positif. Nah, untuk itu petugas KKP sendiri yang melakukan pemeriksaan langsung melaporkan ke kantor induk guna dilakukan tes RT-PCR yang kemudian tanggal 7 Desember besok harinya diketahui ada 20 orang yang bergejala berat COVID-19. Nah, untuk 2 orang yang lain yang masuk dalam ABK di 22 ABK tersebut dinyatakan negatif dan langsung dipisahkan dari 20 orang yang lain. Setelah itu KKP langsung mengirim surat ke KSOP, Kantor Usaha Bandaran Otoritas Pelabuhan Samarinda sendiri untuk dilakukan penghentian kegiatan dan peningkatan status dari kapal yang akhir untuk loading batubara menjadi kapal dalam karantina di tanggal 8 Desember hingga saat ini. Begitu rekan Mi. Kemudian dari 2 orang yang dilarikan ke rumah sakit akibat sesak nafas, bagaimana kondisi terkininya? Untuk 2 orang yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 8 Desember kemarin, lebih tepatnya Nakoda melaporkan kepada pihak KKP melalui agen kapal bahwa ada 1 orang dari krunya, yaitu ABK kapal MV berbendera Vietnam tersebut yang mengalami sesak napas di tanggal 8 September sore hari sekitar pukul 15.00 WITA, waktu Indonesia Tengah. Untuk itu, Kepala KKP Bapak Solihin langsung melakukan evakuasi dan penjemputan terhadap ABK tersebut di sekitar perairan Muara Berau untuk ditarik ke darat dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani untuk penanganan medis lebih lanjut. Nah, untuk yang kedua, pasien kedua, dari keterangan KKP sendiri pada tanggal 9 Desember pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, 1 ABK itu dilaporkan kembali oleh Nakoda melalui agennya. Sama persis dengan kejadian sehari sebelumnya dan langsung dibawa
menggunakan ambulan milik KKP kelas 2A Samarinda. Nah, untuk keduanya sendiri SPO2 atau saturasi oksigen yang dialami keduanya mengalami sesak napas dan rata-rata di bawah 90%. Begitu rekan Min. Baik, terima kasih Virus atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala KKP kelas 2A Samarinda. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya satu Pak, izin dari Samarinda mengenai yang Pak Petro tadi jelaskan mengenai izin surat kelengkapan berkas pelayanan ya Pak. Dan spesifik tadi disebutkan apakah ada izinnya sudah ada atau tidak. Saya yang menanyakan itu ya. Baik, terima kasih. Yang pertama kita baru masuk adalah permohonan untuk kedatangan. Dan untuk permohonan untuk kegiatan peloggingan ya, itu belum masuk dari saya. Nah, hal ini kita sudah sampaikan ya, bahwa dengan adanya surat dari KKP terkait dengan kapal dalam karantina, inilah yang jadi pegangan kita untuk aktivitas kapal tersebut di SDN Sumatera. Demikian baik. Sudah Pak dari Trans 7. Pak, rencananya kapal tersebut akan berada di wilayah kita berapa hari? Dan tadi rencananya mau bongkar batu bara Pak ya. Terus sama ini Pak, mempertanyakan ini, kalau kita kan ke negara lain ada persyaratan tertentu ya, kayak kita maunya harus ada luka laku ya, apa itu vaksin 2 kali. Apakah itu adalah tidak dilarangnya alat angkut untuk masuk ke Indonesia. Terus sementara itu, kalau untuk kejelasan kru harus berada di dalam kapal itu di Permenkumham nomor 44 2014. Jadi belum ada sosialisasi bahwa mereka harus vaksin. Kalau itu dari kewenangan. Maksud kami hubungan sudah disampaikan ya? Kalau untuk keimigrasian di bandara besar untuk aturannya ada Pak, jelas di situ mereka harus ada vaksin, mereka harus diisolasi pada saat tiba di bandara. Itu pun mengikuti aturan dari KKP. Kalau kami dari keimigrasiannya pelarangan untuk alat angkut itu tidak ada larangan di Permen 27 2021 itu tidak ada larangan untuk alat angkut. Salah satunya itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.